Sambil bawa mobil aku di jalan aku nangis. Ya. Kenapa nangis? Karena mami jujur saja. Sekarang bagus, sudah maju kita demokrasi langsung. Zaman kami mahasiswa di Unpad udah dari dulu demokrasi langsung. Iya, Bang. Aku masih ingat waktu aku mau jadi senator. Waduh, aku beken di cewek-cewek, di grup-grup tentir, aku suka kasih-kasih materi kan. Iya. Ya. Publika Podcast, minim sensasi, penuh informasi, mainkan. Halo Publikans dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Ketemu lagi dengan saya, Iskandar Sitompul. Kita ketemu dengan Sitompul. Kita akan mengupas tentang si abang saya, si Poltak. Bagaimana sekolahnya, SD, SMP, SMA, sampai dia kuliah di Unpad. Kita akan bedah semuanya. Begitu teman-teman, mari kita ketemukan dengan abang saya, si Poltak. Apa kabar Bang? Baik. Kita ketemu lagi ya Bang ya. Sip. Bang, begini Bang. Aku kepingin sekali mengupas tentang sekolah abang. Ada orang bilang, itu si Poltak tuh pernah sekolah nggak sih katanya. Bahkan ada yang bilang begini, itu payah itu. Kalau diajak dialog tentang akademis susah itu katanya. Dia pokoknya itu muter-muter aja kata gitu. Aku kadang-kadang sedih gitu Bang. Nah, padahal kan aku tahu, abang itu kan di Unpad dulu Bang, ya kan? Abang kalau nggak salah pernah di Banda Aceh, SD, SMP di Medan, SMA terus lompat langsung ke Bandung. Itu istilahnya BTL kalau dulu Bang, batak tembak langsung. Enggak, itu sebenarnya Bang, bagus kalimat itu, memacu kita. Walaupun kita tembak langsung kan jadi semua Bang. Tapi ada orang yang kadang-kadang tersinggung dibilang gitu. Kalau aku enggak Bang. Kalau abang juga enggak tersinggung Bang ya? Wah, aku bangga dibilang BTL, batak tembak langsung. Bang, ya? Tapi mukanya Belanda. Walaupun Belanda masih jauh. Iya Bang, ini menarik sekali Bang. Bisa nggak Bang ceritakan sedikit tentang abang sekolah di Banda Aceh, Medan, SMA-nya juga, kalau nggak salah SMA 1 dulu kan Bang? Iya. Terus baru kita kupas abang masalah perkuliahan nanti. Gimana cerita sedikit Bang? Ya, aku terima kasih Tuhan ya, karena mami, papi aku dari SD di Aceh. Banda Aceh sekarang namanya. Dulu Kutaraja. Waktu kami sekolah diganti namanya jadi Banda Aceh. Sekolah Katolik. Dan saya berterima kasih sama Tuhan. Saya nggak tahu ya kenapa selalu jadi ketua kelas. Bahkan waktu saya kelas 5, saya ketua kelas 1 sampai kelas 6. Keren kan? Udah itu pindah ke Medan, masuk lagi tetap di sekolah Katolik, ya. Begitu juga ya, saya kalau di Medan inilah aku bilang Medan, jadi anak tukang berkelahi dikit, tapi nggak apa-apa. Udah itu baru negeri SMA 1, ya Medan. Udah itu itulah saya pernah selesainya dari swasta SMA Yosua, dan saya BTL kata adik saya ya, Laksamana Muda Iskandar Sitompul. Aku langsung dalam kota kalau sekarang kayak kotak Supermi sampai ke Tanjung Priok, langsung dibuang lagi ke Bandung, kota Pariangan, tempat wanita-wanita cantik. Nanti kita ceritakan sih Bang wanita cantik itu Bang. Nanti wanita cantik itu Bang. Bandung kalau nggak ada wanita cantik nggak dingin kotanya itu Bang ya. Bang, aku pernah dengar Bang, kan aku nih adik abang. Aku dengar dari mami, dari papi, dari teman-teman semuanya. Abang itu malas sekolah dulu, ya kan? Sampai mami paksa sini malas. Tapi akhirnya abang mau kuliah ke Bandung. Apa itu ceritanya Bang? Atau mungkin ada perbandingan abang lihat, aku pernah dengar dulu karena abang ke luar negeri, ngelihat kemajuan dunia ini, terus abang punya prinsip, aku harus kuliah. Gimana menurut abang? Coba ceritakan dikit Bang. Memang terima kasih, aku SMA ya, udah dibiasakan ke luar negeri. Aku lihat ya, luar negeri itu maju. Tapi jujur aja, aku kenapa mau jadi mahasiswa? Malari.
Malari. Kan Malari tahun 74. Iya, iya betul. Yo, Iya. wah aku lihat Hariman Sregar, Theo Sambuaga, idola gua nih hebat dan semua jadi sahabat saya. Salah satu pemacu dong nih Bang ya. Salah satu pemacu. Salah satu pemacu. Saya lihat itu Nakasone datang, Perdana Menteri Jepang. Iya. Oh, waduh, namanya anak Medan. Iya. Lihat demo bakar membakar, sur juga aku lihatnya kan gitu. Padahal aku masih ingat, Mami itu udah capek lah lihat aku, ya. Ya dia capek bang, udahlah kau sekolah ke luar negeri saja. Aku dulu mau dikirim sekolah ke Amerika. Udah kau kuliah di Amerika aja. Iya. Tapi karena Malari ini, abang ipar aku kebetulan kuliah di Unpad, itu ceritanya Pajajaran, tapi dia fakultas ekonomi, ya. Aku bilang, Lai, aku kepingin jadi mahasiswa. Udah di Unpad aja katanya. Iya. Tes lah aku di Unpad, ya tapi mungkin itulah ya. Karena kami orang Batak, tukang bercakap-cakap, apalagi mami aku tuh jago. Ya, bercakap-cakap paling jago orang Opung juga pintar. jago nih. Opung kan. Opung saya. Opung itu. Pokrol. Pokrol bambu gitu ya. Pokrol bambu. Jadi waktu tes, aku keterima jadi sosial politik. Oh, sospol. Bang, ya? Sospol. Mami bilang, janganlah. Nanti kapan kau selesai sekolah, berpolitik aja kerja kau. Tapi kan sebenarnya semuanya bagus Bang. Semua ya? bagus, padahal semua bagus ya. Bang, ya. Apa salahnya kan? Tapi Mami waktu itu, lihat dong, Opung ya. Memang Opung aku ini hebat. Iya. Orang tua Mami saya. Ya. Juga sama dengan anaknya M. Panggabean, singkatannya juga M, tapi dia tambah P. Patuan Natoras, ya Opung saya, dia pokrol. Iya. Ya, dia pokrol tapi aku bangga. Kami, papi dinas di Jakarta, Mami masih mengurus kami, ya. Iya, iya. Mengurus kami, tinggal sama Opung. Opung saya itu kalau siang makan siang pulang dari pengadilan pakai dasi, dia capek dia tidur pakai dasi. Ya jasnya dia gantung kan. Wah, aku idola juga dengan Opung aku ini. Opung ini marga Panggabean ini Panggabean, kan? Panggabean ya. Papinya Mami. Istrinya Panjaitan ya. Istrinya Boru Panjaitan. Boru Panjaitan. Istrinya Ya, Boru Boru Panjaitan. Panjaitan. Jadi kalau Opung Boru aku ini, aduh, orangnya kalem, tenang ya. Selalu mengajarkan kami etika. Boru Panjaitan ini Boru ya. Panjaitan. Tapi kalau Opung aku ini, waduh, kulihat hebat, jadi idolaku. Jadi Mami, itulah Mami bilang, kenapa kau nggak ambil fakultas meneruskan Opung kau? Dia tidak sarjana hukum, tapi di court, di pengadilan negeri Medan, Mr. Anderson, dulu sarjana hukum masih jarang. Ya, MR, Mr. Anderson. Bisa kalah loh sama dia, saking jagonya dia sebagai pokrol. Nah udah, gelombang kedua aku terima fakultas hukum. Gitu Bang ya. Terus begini Bang, aku dengar juga Bang, begitu Abang di fakultas hukum itu, Abang itu aktivis. Aku lihat tuh foto-foto Abang itu pakai apa ya, bola tenis, bola pingpong dikasih mata, demo di mana-mana, demo di gimana itu Bang? Kenapa kira-kira hobi banget tuh demo-demo gitu begitu Bang? Jadi aku kenapa ya jadi aktivis? Biar aku cinta dengan kampus aku, alma mater aku, Universitas Pajajaran Bandung. Karena aku teringat waktu mau berangkat ke Bandung, Mami antar aku itu aku bilang kan kita dari kecil juga saya semua kita udah punya mobil pribadi. Iya betul Bang. Ya, Mami antar ke mobil aku, sambil bawa mobil aku di jalan aku nangis. Iya. Kenapa nangis? Karena Mami bilang, kau jangan sering-sering pulang ke Jakarta anakku. Amang dibilang, Amang ya. Amang ya. Kenapa Mami? Ya, 20 tahun pun kau jadi sarjana hukum, ku biayain kau, tapi kau jangan balik-balik ke Jakarta. Kau bikin rusuh kan, aku sebentar ke disco ini, ke disco itu bandel lah kan gitu. Ada tanah murah, ada kemana-mana kan, ya. Jadi Gua itu Rama, ya. aku lihat gimana ya, Tuhan nangis aku. Bandelnya aku rupanya sampai Mami juga, apa nggak ada lagi isi otak aku 20 tahun katanya tamat. Ya, pelecehan itu. Pelecehan kalau itu. sekarang pelecehan. Kalau sekarang pelecehan itu. Sampai memang Bandung ini, aku telepon abang aku, ya, Lai aku. Lai pusing aku. Jujur aja, kalau orang ke Amerika yang nggak tahu bahasa Inggris, yes or no, dia jawab or. Nah, kalau aku ke Bandung ini bahasa Indonesianya bahasa Sunda, semua bahasa Sunda. Ya, aku aja dimaki bebel sih ya. Waduh,
Apa? Tapi aku senyum aja. Ada hikmahnya aku nggak bisa bahasa Sunda. Ya aku dihina ya. Pikes sebelen tak apa-apalah bahasa Sunda dibilang. Aku senyum aja. Yang maki aku jadi makin marah. Dia kira aku gimana gitu. Kok dimarahin senyum? Padahal memang nggak ngerti. Nggak ngerti bahasanya. Ku tanya, Soalnya adanya bahasa Indonesianya kan nanti. tembak langsung. BTL. Oh enggak, itu nanti kuliahnya bahasa Indonesia kan gitu. Iya, Bang, ya. Tapi itulah yang Is bilang. Ya puji Tuhan, terima kasih. Tuhan itu sayang sama aku. Aku jadi salah satu dipilih 3 orang pimpinan angkatan. Ya. Aku salah satu. Iya, Bang. Tapi dari 3 ini mungkin karena aku yang orang yang ngelawan. Selalu baju aku disobek terus sama senior perempuan. Ya. Ada tato. Ya alasannya kan, wah kamu ada tato ya gitu-gitu. Aku senang juga yang cewek itu bela aku ya. Ada tato kan gitu kan. Broken home ya katanya. Ku iyain aja biar aku disayangin. Iya, Bang. Padahal mami papi kita keluarga yang sangat bahagia kan. Iya, Bang. Udah. Aku pimpinan angkatan, aku di BPM, aku di Senat Mahasiswa, aku aktif terus. Aktif banget, Bang, ya. Aktif terus. Udah itu aku jadi senator, jadi MPM, MPR-nya. Ya. Aku mewakili mahasiswa Fakultas Hukum di tingkat universitas. Wah, keren kan? Jujur saja, sekarang bagus, sudah maju kita demokrasi langsung. Zaman kami mahasiswa di Unpad udah dari dulu demokrasi langsung. Iya, Bang. Aku masih ingat waktu aku mau jadi senator. Waduh, aku beken di cewek-cewek, di grup-grup tentir, aku suka kasih-kasih materi kan, Iya. ya. Baik sama aku ya. Apalagi nggak kayak sekarang gendut. Wah dulu lebih ganteng dari kau. Masih ganteng sekarang, Mas, ya. Paling nggak ada sisanya lah, ada sisa-sisanya. Jadi ya itulah suasananya sangat membantu. Iya. Orang sayang sama aku, dosen sayang sama aku, ya. Aku itu sebagai pimpinan angkatan, dosen apa semua aku yang layanin. Iya. Ya dosennya baik. Aku tidak lupa itu waktu mahasiswa. Ada satu profesor udah meninggal, ya. Iya. Itu orang paling takut sama dia. Pelajarannya pengantar ilmu ekonomi sama ekonomi pembangunan. Iya. Waduh, ini profesor, saya masih ingat. Disiplin. Umurnya waktu itu kali udah 70-an. Iya. Jam 7 kami nggak boleh telat. Jadi jam 7 kurang kami sudah masuk semua. Kalau dia udah masuk, ada yang apa? Usir keluar. Iya. Tapi ada satu yang aku senang sama dia. Kalian kalau aku nggak kuliah, nggak masuk, Iya. pengumumannya hanya satu. Kalau ada pertandingan sepak bola perserikatan, PSMS, Persib, Persija, Bolos semua itu, Persebaya, aku pasti nonton. Mau main di Palembang, mau main di Surabaya, aku nggak ngajar. Wah hebat ini aku punya dosen ini, ya. Berjalan kuliah, itulah. Ya, aku nggak pintar mahasiswa, Oke, tapi aku pintar cari pacar. Oke, Bang. Nah, itu pacar nanti, Bang, kita cerita. Sekarang ada pertanyaan gini, Bang, ya kan? Abang di sana ada nggak dosen atau teman abang yang setelah berjalan sampai dengan sekarang, katakanlah yang ya jadi pejabat, jadi apa, ada nggak, Bang? Mungkin dosen atau teman abang, gimana, Bang? Oh ada, ada. Ini baik sekali ya. Kenapa? Dia dosen filsafat. Iya, Bang. Ya. Jadi pejabat dia, Menteri Luar Negeri, ya ad interim Menteri Kehakiman, Iya, Bang. ya Profesor Doktor Mokhtar Kusumaatmadja. Hebat itu, Bang. Wah hebat, itu orang hebat, orang itu. hebat. Sekarang udah almarhum. Ya. Anaknya Emir kawan saya, keluarganya adiknya juga udah almarhum Pak Sarwono Kusumaatmadja. Saya dekat ya karena Pak Sarwono satu kepres sama saya, juru bicara negara Manggala BP7 Pusat. Jadi aku ingat tuh, memang ini Pak Profesor Mokhtar Kusumaatmadja jangan main-main. Cuma hanya Unpad, ya, yang begitu dosen filsafatnya. Kalau kami sebelum sidang filsafat, jangan coba-coba di belakang nama kami ada sarjana hukum. Oke, Bang. Boleh ujian apa aja lulus, kalau nggak lulus filsafat, Jangan pakai. pernah kuliah di Fakultas Hukum, titik. Pernah ya? Pernah kuliah, tidak boleh pakai SH. Wow. Wah, Hebat. dan ini orang hebat. Aku tidak lupa tuh sampai sekarang, kenapa dia udah almarhum. Aku bangga, dia lawyer terkenal, ya. Bersama sudah almarhum juga Pak Komar, ini ya istrinya masih Ibu Mika Komar. Ini orang-orang pintar nih, orang internasional.
Saya punya guru besar semua profesor doktor. Ya. Ujian filsafat. Iya. Jujur saja. Kan aku bilang, aku itu malas baca buku, tapi aku senang mendengar. Iya. Hukum itu malas baca buku tapi rajin mendengar. Kan itu aja kuncinya. Pacar aku hebat, pinter. Nggak usah lah aku bilang namanya, nanti suaminya marah lagi. Bini aku juga merenggut nanti. Ya, Ya? Saking pintarnya, kalau kami belajar udah ngantuk, dia tidur di sofa. Mimpinya juga hukum menurut Apeldoorn. Wah, dia hafal semua, Bos. Aku aja nggak tahu, ya. Wah, dia definisi ini dia tahu. Aku dengar, jago. Iya, Bang. Ujian ini rame, seperti dalam akuarium. Ditonton semua. Ditonton. Wah. Masuklah kami bertiga. Yang uji Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja SH LLM ya. Diuji, ditonton semua. Waduh. Sebelum masuk aku udah hampir kalah sebelum berperang. Iya. Tapi inilah anak Medan. Anak ya. Medan. Ya. Coba dulu kan begitu. Kenapa aku kalah? Aku bilang semua keluar merengut. Semua keluar merengut. Wah, gawat juga ini. Iya. Tapi aku itu mungkin ditunjuk Tuhan. Ada aja yang aku bikin suasana biar gembira. Aku orangnya begitu. Iya. Iya dulu kan belum bos. Dasi aku nggak bagus, ku pinjam dasi omnya pacar aku. Iya. Pacar aku ini anak ITB. Iya. Dasinya dasi Playboy. Kalau dibalik gambar perempuan telanjang. Wah, kan gitu. Anak Bandung ya, anak Bandung. Anak ya? Bandung. Ini pintar-pintar semua, udah ngafal, aku nggak tahu. Supaya nggak kalah mental aku, mau lulus? Wah, udah ngucap lah atau apa, kau nggak lulus kan gitu kan? Wah, giliran kami. Gimana ini? Pak Mokhtar ini begini, kurang bagus mundur 1 bulan. Sedang-sedang mundur 2 bulan. Kalau tidak bagus banget 3 bulan. Kan gitu kan? Wah, gimana? Masuklah kami. Aku masih ingat masuk 3 kami, 1 anak extension. Oke. Masuk bertiga. Kami anak pagi. Masuk. Wah. Diuji ini. Aku nggak usah bilang nama-namanya, gugup semua kan? Iya, Bang. Baru aku. Gawat. Aku kan aktivis. Ya, pimpinan mahasiswa, presidium dewan, merangkai kata sama lah dengan pejabat ONO, merangkai kata-kata. Pintar juga aku merangkai kata-kata. Narasi-narasi lah ya. Narasi ya. Omongan ini yang salah karena mereka hafalan. Kurangkum. Aku terangin. Baru aku tahu Pak Mokhtar. Oh, Pak Mokhtar ini kalau nguji orang suka buka cincin. Cincin batu. Nah, apa itu filsafat hukum? Tahu kenapa dia suka buka cincin? Saking killernya dia orang takut, banyak yang kedukun. Oh. Wah, dia itu menjatuhkan mental orang yang ngucap-ngucap karena kedukun kan. Aku pun udah kurang-kurangke, dia tanya, aku masih ingat itu. Definisi ada yang filsafat itu terkenal dengan mazhab Unpad. Masih ingat semua Bang? Masih ingat. Masih ingat, Nah, Bang? itu dari dia. Masih ingat. Ya. Dia tanya sama aku, udah gua rangke-rangkekan. Apa itu? Ya. Dia bilang itu mazhab. Kan? Iya. Iya, dia bingung kan? Orang taunya mazhab 4 dia punya kan? Oh, iya. Menurut siapa? Ya menurut saya, gua bilang. Gila aja gua. Wah, hebat sekali kau udah punya mazhab. Ben? Iyalah Pak, kan murid Bapak, aku bilang. Iya. Akhirnya lulus. Udah itu ini yang seru. Seru lagi. Keluar merengut lagi. Kan semua merengut dong. Iya. Nggak ada yang lulus. Semua dipanggil. Iya, Bang. Dipanggil pertama kan 40-an ini yang diuji. Iya. Dipanggil 10 orang. Ya, 10 orang. Udah itu keluar nggak senyum. Ya. Panggil lagi 10 orang, keluar nggak senyum. Iya. Ya. Terakhir dipanggil kami berempat. Iya. Ya, tapi pacar gua ini udah cerewet, taulah perempuan kan. Wah, gimana? Mereka jago-jago, semua nggak senyum. Ya. Waduh, apa semua ini nggak lulus? Aku bilang, iya nggak lulus, nggak senyum.
Tapi tenang, kalau kita lulus, aku inilah orangnya sombong banget. Lulus kan gitu. Gimana aku nggak merinding? Mula-mula Pak Komar, Pak Mokhtar Kusuma Majas menyebut nama aku. Iya. Ya, bukan mereka, aku duluan sebut. Saudara Ruhut Sitompul, aku masih ingat tanggal 9, tanggal 24 bulan 11 itu. Iya. Ya? Masih ingat tanggalnya Masih, berarti. ya? Tapi berarti abang yang kata orang itu, itu ngomong doang, enggak juga bang. Ini bisa hafal kok tanggal-tanggal ini Itu semua. kan karena orang cemburu Oh, aja. cemburu. Sama seperti orang nggak senang dengan Jokowi. Salah aja Jokowi, padahal Jokowi hebat kan. Presiden ke-7 kita kan. Begitu juga si Poltak hebat bos. Ini ada yang menarik gini bang. Kan abang tadi cerita masalah senat, masalah mahasiswa. Mahasiswa di zaman abang itu kan berarti di tahun 75-an ya bang ya? Iya, 75-an. Gimana bang? Mahasiswa di tahun 75 dengan mahasiswa di era sekarang ini di tahun 2000-an ini. Gimana bang? Menurut abang atmosfer di universitas itu gimana? Kalau mungkin bisa abang bandingkan pada saat abang di komisi di DPR itu kan lihat tuh wajah-wajah mahasiswa sekarang. Dan juga lihat itu katakanlah model-modelnya. Menurut abang gimana kalau dibandingkan bang? Ingin tahu kita ini bang, gimana bang? Aku jujur aja, mahasiswa sekarang yang aktivis kalau aku ketemu, kalian nggak ada gua takutnya. Gitu, Loh, Bang. kenapa abang bilang gitu? Presidennya orang baik. Ya, klien apapun dia senyum aja. Oh gitu bang. Ya. Kalau Sebelumnya dulu, juga berarti kalau dulu begitu. Kalau dulu, besok kali sudah tidak lihat matahari pagi. Wah, serem banget. Ngeri. Gua mengkritik, aku masih ingat. Oke bang. Saya kenapa selesaikan cepat sekolah saya? Iya. Waktu tingkat 3, tingkat 4, aku ini aktivis. Iya. Ya. Tapi sedih. Waktu dulu, sekarang zaman medsos. Dulu udah ada bukan medsos, tapi ya surat-surat kaleng berita apa. Tulang waktu itu Paman. Pak Panggabean itu bukan Menhankam pangkat lagi, Menko Polhukam. Iya. Dia Menko Polhukam, itu abadi juga, itu 2 periode Menko Polhukam. Iya. Tahu? Aku kan pimpinan mahasiswa. Iya. Keluarlah surat-surat kaleng. Jangan percaya sama Ruhut, dia agen CIA. Mata-mata ya. Mata-mata. Habis aku digosipin. Iya, Bang. Nah, tapi anteng aja. Gitu bang ya. Bagus, Tapi bagus. itulah kembali ujian itu. Ujian lagi, kembali ujian. Bang. Ujian itu pengumuman nama aku disebut, gimana aku nggak bangga ya. Saudara Ruhut Sitompul. Mulai hari ini tanggal segini, bulan segini, tahun 79. Dengan ini di belakang nama saudara berhak memakai gelar sarjana hukum. Woi mantap itu bang. Waduh. Bang, aku ada inget satu itu bang. Aku inget dari Mami dan dari abang sendiri tuh. Abang masuk Unpad, aku masuk Akabri kan. Masuk Akabri. Aku ingat abang punya satu moto. Jangan sampai adikku ini duluan selesai. Karena kan aku selesai 80. Iya. Aku masuk 76, abang masuk aku selesai 80. Abang bekerja keras supaya selesai tahun 79. Iya. Gimana tuh ceritanya bang? Kenapa jadi begitu bang? Iya, itulah aku bilang. Kan Mami bilang aku 20 tahun baru tamat. Karena tukang berkelahi, ngaco. Oke. Ya. Kau akademi teratur 80 tamat. Iya. Iya, aku berdoa Tuhan tolong tunjukkanlah kepada Mami Papi bahwa aku ini masih anak yang berguna. Gitu bang. Jadi kan akhirnya abang selesai 79 kan? 79, aku bangga. Iya. Angkatan aku itu lebih kurang 200 orang. Iya. Yang pertama tamat. Gitu bang. Ruhut Poltak Sitompul sama 2 wanita cantik. Nggak usah gue sebut namanya. Nanti suaminya marah semua. Selesai itu abang pernah masuk BPN juga ya kalau nggak salah bang ya? Abang. Oh iya. Kenapa jadi ASN ya? Kan aku aktivis. Iya bang. Aku bangga ya Isya. Aku lawyer termuda di Indonesia pada waktu itu. Oke bang. Dulu jadi lawyer nggak mudah, jadi advokat. Aku senang itu bang. Tapi itu nanti kita kupas khusus. Oh nanti ada dulu. Iya. Oke, boleh. Kan abang kan begini bang. Abang kan sekolah di masalah di hukum ya kan anak aku juga hukum semua. Jadi aku tahu pola pikirnya. Pasti berbicara tentang regulasi, tentang aturan. Bang, ini kadang-kadang banyak di pemerintahan ini bang. Ya kan? Kita ini kan 34 jadi 37 apa 36, tolong dikoreksi. 37 provinsi 37 sekarang. provinsi. Harusnya kita kan NKRI jadi satu, tapi kadang-kadang ada itu yang tidak mau ikut aturan bang ya. Ini jadi akhirnya satu provinsi dia punya nama sendiri,
yang 36 lagi namanya sama. Menurut Abang, kalau ada pemerintah seperti atau pejabat itu kayak gitu, gimana sih menurut Abang? Ya sebaiknya ya kita sesalkan. Iya. Tapi karena ini suasana mau pilpres, walaupun 2024, Iya. Belanda masih jauh, betul nggak? Belanda masih jauh loh. Tapi udah mulai bikin langkah-langkah yang aneh. Kenapa saya bilang aneh? Ingat Indonesia ideologinya Pancasila. Ya, saya dulu juru bicara negara, pemegang Kepres 111 tahun 84. Apa itu? Wawasan Nusantara. Satu pandang dari Sabang sampai Papua. Apapun itu, kita adalah NKRI, Indonesia Merah Putih. Ini ini ngaku tante. Nama rumah sakit pun diganti jadi rumah sehat. Waduh, gimana waktu aku mahasiswa? Hah? Kalau dulu juga udah diganti. Waduh, padahal ada juga yang sakit. Tapi harus sehat dulu, kan begitu. Jadi ya janganlah. Tapi udahlah, kalau orang Betawi bilang, namanya usahe, udahlah biar aja lah. Mau dibilang apapun itu kita ikut aja. Tapi ingat, saya ingatkan, ini Indonesia, alam kita sekarang reformasi. Bicara reformasi, sekarang ini rakyatnya sangat cerdas. Nyatanya lihat, rame kan? Memang ada yang pro, tapi lebih banyak yang kontra. Tapi udah, mengalir saja kita tunggu saja. Tapi kalau menurut dia itu bagus, ya kita hormati. Tapi kalau rakyat marah, ya siap-siaplah ya. Terima kasih. Iya bang, ini menarik bang ya. Jadi pada saat Abang di sana kan semuanya sebutannya masih rumah sakit ya bang ya. Waktu di Bandung juga gitu kan? Masih sampai sekarang juga 36 provinsi rumah sakit. Masih rumah sakit. Bang, tapi kita juga di tempat kita ini kan pemerintah punya aja karena kepala pemerintahan. Iya betul. Tapi swasta tetap rumah sakit kok. Iya bang. Iya kita ikutin semuanya. Kita ikutin aja nggak apa-apa, mengalir aja. Terus nanya gini bang, aku ada tadi ngelihat masalah malari ya bang, lihat itu kan. Itu kan malari itu kan masalah pemerintahan juga. Itu kalau nggak salah kita itu memberi apa ya sesuatu kelonggaran ya saat itu kepada di Malari itu kalau nggak salah demo tentang Jepang itu ya. Iya, Pak Nakasone, Perdana Menterinya. Perdana Nakasone bang ya. Oke gitu bang. Bisa nggak kita kupas sedikit bang? Sampai demo besar-besaran gitu kan. Abang juga kalau nggak salah lari kemana-mana kita kena jam malam segala itu ya, kalau nggak salah. Oh iya. Jadi ya saya waktu mahasiswa capek juga. Saya ya dibawa naik mobil ya. Sedih juga tapi karena gue pimpinan ya. Saya naik mobil SPM Jeep keren dong, pejabat kan. Saya punya kawan ya sebenarnya sama juga sama saya, equal juga, berdiri sama tinggi. Ya. Tapi mereka di dalam mobil truk. Enaknya pejabat toko gitu. Ya, kita dulu. Berarti zaman dulu dengan zaman sekarang harusnya lebih indah zaman sekarang bang ya. Hak berdemokrasi itu benar-benar bebas. Kan zaman abang dulu itu kan kalau ada dikit tangkap, apa dikit tangkap. Zaman sekarang kan lebih aroma atau atmosfer dari demokrasi itu bisa bagus bang ya. Itu bisa abang lihat sampai sekarang menurut abang setelah abang kuliah itu bang ya? Iya, jadi saya selalu ingatkan kita bersyukur demokrasi sekarang sudah cair sekali, enak ya. Tapi tolonglah kita tetap bertanggung jawab. Boleh mengkritik, kasih solusi. Jangan bilang ini jelek itu jelek, apa solusinya? Apa juga kita mahasiswa. Saya bilang oleh mereka, saya masih ingat itu. Saya masih ingat waktu saya juru bicara negara. Ya, saya kasih ceramah nih. Saya nggak usah bilang lah kampusnya terkenal, ya. Waduh, itu saya kasih ceramah di depan. Saya mewakili generasi muda Manggala BP7 Pusat, yang pemegang Kepres, ada jenderal, ada menteri apa. Jujur aja, semua kasih ceramah waktu zaman itu. Mereka berani interupsi, maki-maki. Udah, ini juga begini, udah pusing semua nih. Mau jenderalnya, mau menterinya. Udah tuh saya. Waktu saya mereka kaget. Aku ada aja Iskandar ide-ide yang mendadak. Aku bilang, wah hebat kali kalian ya. Waduh salut aku. Tapi aku ingatkan ya, apapun hebatnya kalian, masih aku lebih hebat. Ya, jadi nggak usah macam-macam lah. Wow, protes dong, jago-jagoan.
Kenapa abang bilang abang lebih hebat? Ya? Mau aku bilang kenapa aku lebih hebat? Kayak kalian mahasiswa interupsi ngamuk-ngamuk. Aku dulu aksi bengong. Berapa menteri datang ke Unpad, kita bengong semua, diem semua. Pulang mereka hampa. Ya? Aku pernah kayak kalian? Pernah kan? Aku udah bilang. Sekarang kembali aku tanya, kenapa aku lebih hebat? Kalian sudah pernah nggak kayak aku duduk di sini? Ayo, pernah nggak? Apalagi aku pemegang kepres. Semua diem. Wah, itu lagi istirahat makan. Aduh dek, kami udah jantungan adik nantang-nantang mahasiswa katanya. Enggak, anak mahasiswa mesti ditantang, aku bilang. Iya bang. Nah. Jadi kalau gitu bang, abang, mami sama papi sudah mengatakan 25 tahun sampai kapanpun, tapi abang bisa menyelesaikan dengan baik, itu prestasi banget. Iya. Jadi ada nggak pesan abang ini? Maksudnya begini, pesan itu bahwa orang itu perlu sekolah. Tidak mungkin tidak perlu mahasiswa, tapi perlu pendidikan jenjang itu diikuti. Menurut abang gimana bang? Pesan kita kepada generasi bunda dalam keluarga-keluarga ini bahwa perlu orang tua yang mendidik anaknya, anaknya juga harusnya ikut perintah atau ikut dorongan dari orang tuanya. Menurut abang gimana? Sekolah ini penting nggak menurut abang? Sekolah sangat penting. Sangat penting. Karena harus diingat the founding father kita. Iya bang. Ya, Bung Karno, Bung Hatta, berangkat dari BPUPKI, PPKI, ya. Lahirlah Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. 4 alinea. Iya bang. Ya, pembukaan itu. Lihat alinea keempat. Itulah pegangan kita semua. Di situ jelas ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Bicara cerdas apa? Kita semua harus sekolah, harus berpendidikan. Gitu bang ya. Jadi itu Iya, Bang. penting sekali pendidikan. Jadi pendidikan penting sekali bang. Oke bang. Jadi ada orang yang mengatakan abang nggak pernah sekolah. Ada yang mengatakan abang itu asal-asalan aja, mungkin itu nggak karu-karuan, lompat sana lompat sini. Sebenarnya tidak seperti itu bang ya. Abang benar-benar sekolah sudah kita kupas ini bang ya. Itulah aku pegang Gus Dur. Gus Dur salah satu idola saya. Oke. Yang kayak gitu, cukup dia bilang, gitu aja kok repot. Baik bang, sebelum kita tutup bang, mungkin pesan kita kepada orang-orang tua agar menyekolahkan anaknya dan lain sebagainya di era globalisasi ini supaya kita persaingan sehat dan kita mampu bersaing. Menurut abang gimana nih kepada orang tua kita semuanya bang? Kepada orang tua, saya mohon, karena saya udah boleh ngomong, karena anak saya kuliah di UI, anak saya berangkat ke Sydney kuliah ya. Pesan saya, tolong, ini saya kalau kasih ceramah dulu diminta oleh Departemen Pendidikan. Orang tua yang saya hormati, tolonglah menjadi guru di rumah. Ya, guru. Tapi bapak guru di sekolah, jadilah bapak ibu murid. Karena dengan demikian kita sayang kepada anak kita. Kita sayang kepada murid kita. Saya mohon APBN juga pendidikan termasuk yang tertinggi. Karena itu sekolahlah. Sekolah. Kenapa saya katakan demikian? Ada orang baru jadi sarjana umur 50 tahun, bahkan 60 ada. Udahlah. Namanya ilmu pendidikan. Ajaran agama juga mengajarkan. Ingat, kalau perlu belajarlah ilmu sampai ke dunia Cina. Yes. Baik bang, terima kasih sekali bang. Kalau begitu saya akhiri kepada publikans dimanapun berada. Kita sudah kupas dengan abang saya Ruhut Sitompul tentang dia pernah sekolah di mana, akhirnya terakhir di Unpad. Jadi sudah disampaikan pesan, sekolahlah kita semuanya agar kita menjadi maju. Paten itu semuanya. Betul nggak bang ya? Benar. Paten. Paten semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi publikans dimanapun berada pada episode berikutnya.